dibagi ngajadi 3 bagian. Pertama, ayat nu disebut ayat ma'rifatullah. Artinya ma'rifatullah mengenal saha ari Allah. Jadi ma'rifatullah itu mengenal saha ari Allah. Ayat kedua disebut dengan ayat tauhid. Jadi setelah mengenal Allah harus bisa mentauhidkan Allah. Ayat ke terakhir 6, 7 disebut ayat doa. Pertama, ma'rifatullah mengenal saha ari Allah. Nu kadua, tauhid kudu bisa mentauhidkan Allah dengan benar. Nu katilu ayat doa. Ma'rifatullah ayat 1 sampai ayat 4. Ayat tauhid ayat kelima. Ayat doa ayat 6 sampai ayat 7. Ayat 1 ayat 4 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, 1 sampai 4 disebut ma'rifatullah, mengenal saha ari Allah. Nu kadua ayat nu disebut ayat tauhid, ayat kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu disebut dengan ayat tauhid. Ayat doa ayat ke-6 sampai ayat 7 bunyinya Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu disebut ayat doa. Awas, apa? Ya. Ayat 1 ayat 4 ma'rifatullah, mengenal saha ari Allah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ia disebutna ayat ma'rifatullah, mengenal ari Allah teh saha. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha murah, Ar-Rahimi yang maha asih. Jadi Allah teh satu zat yang punya sifat Rahman, Rahim. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ini disebut rahmat Allah. Allah itu menciptakan 100 rahmat. Jadi rahmat Allah itu ada 100. Yang 100 rahmat Allah dibagi 2. Pertama terletak dalam Ar-Rahman, yang kedua terletak pada Ar-Rahim. Ar-Rahman isinya 1 rahmat Allah. Ar-Rahim isinya berarti berapa? 99 rahmat Allah ada dalam Ar-Rahim. Sehingga lamun dina ngalogat kitab sakieu Ar-Rahmani sifatna Allah anu maparina nikmat ageng di dunia wungkul. Ar-Rahimi sifatna Allah anu maparina nikmat alit di akhirat wungkul. Kenapa nikmat 1 dikatakan nikmat besar? Yang jumlah banyak 99 disebut dengan nikmat kecil. Kenapa? Karena bukan rahmatnya yang banyak dalam Ar-Rahman, tetapi yang menerima rahmat Allah yang 1 itu sangatlah luas. Jadi yang menerima rahmat dalam Ar-Rahman hari ini di dunia seluruh makhluk.
baik itu manusia atau hewan melata. Contoh dalam Ar-Rahman, rahmat Allah yang satu, seperti Allah menciptakan sehat. Sehat itu ada dalam Ar-Rahman hari ini di dunia, tetapi Allah tidak mengkhususkan nikmat sehat bagi manusia. Hewan pun bisa sehat. Kalau manusia bukan hanya orang yang iman saja yang diberi nikmat sehat, orang kafir pun diberi nikmat sehat. Satu nikmat, satu rahmat, tapi yang mendapatkan rahmat tersebut cukuplah banyak sehingga disebut nikmat ageng, nikmat besar. Padahal desina hiji. Sehingga sifat rahmat Allah yang satu yang hari ini di dunia dikatakan mataul gurur. Artinya apa? Kesenangan yang menipu. Jadi di dunia ini kalau senang bukan senang yang sebenarnya. Kalau bahagia bukan bahagia yang sebenarnya. Kenapa? Karena di dunia ini hidup dalam prasangka. Ningali batur jiga ngareunah, ningali nu ieu jiga bunga, jiga nah. Padahal hari ini kita berlomba-lomba dalam rahmat Allah yang satu untuk mendapatkan rahmat Allah yang 99. Kenapa yang 99 disebut dengan nikmat yang kecil, rahmat yang sedikit? Ar-Rahimi sifat Allah numa parina nikmat alif di akhirat unggul. Karena yang akan mendapatkan rahmat Allah yang 99 hanya segolongan manusia. Yang mana manusia tersebut punya nilai takwa. Dalam surah Al-Imran ayat 133. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Rabbmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas bumi dan langit yang Allah sediakan u'iddat lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Nah, jadi nikmat atau rahmatnya 99, tapi yang akan mendapatkan rahmat hanya segolongan manusia yang punya sifat takwa. Kalau di akhirat nanti hewan tidak akan mendapatkan rahmat Allah yang 99. Orang kafir, orang yang tidak percaya akan adanya Allah, tidak percaya akan adanya hari akhirat, mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah yang 90. Sehingga disebut di lugat kitab Ar-Rahimi, Allah numaparinan nikmat alif di akhirat unggul. Nah, jadi ketika kita mengerjakan amal baik atau beraktivitas apa saja, kata Rasulullah, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam Al-Barjanji kita baca abtadiul imla bismiddatil aliyah. Jadi apapun pekerjaannya, supaya menjadi nilai ibadah, maka harus diawali dengan basmalah. Basmalah itu menyebut asma siapa? Allah. Kalau kita mau menyembelih hewan supaya sah dan berkah penyembelihannya, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh aktivitas kita awali dengan
Bismillahirrahmanirrahim supaya mendapatkan berkah. Jadi jangan mengharap untuk mendapatkan berkah kalau aktivitas kita tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua masih ayat ma'rifatullah. Yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lugotna kumaha? Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat lillahi eta Rabbil Alamina anu mangeranan sadaya alam. Jadi kita akui bahwa pujian itu milik siapa? Milik Allah. Jadi tidak ada manusia yang berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillah. Pujian semuanya puji ada 4. Pertama, puji Allah kepada Allah. Yang kedua, puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga, puji makhluk kepada Allah. Yang keempat, puji makhluk ke makhluk. Yang 4. Pertama, qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin, qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Jadi qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah ka Gusti Allah, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Gusti Allah, puji makhluk ka makhluk deui. Lamun secara bahasa puji heubeul ka nu heubeul, puji heubeul ka nu anyar, puji anyar ka nu heubeul, puji anyar ka nu anyar. Puji yang 4 ini lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah. Pertama, qadimun li qadimin, puji Allah terhadap Allah sendiri. Mana? Wa huwal aliyul azim. Allah berfirman, Allah itu zat yang maha tinggi dan yang maha agung. Nah, itu disebutnya qadimun li qadimin, puji Allah ka Gusti Allah. Qadimun li hadisin, puji Allah ka makhluk. Seperti Allah berfirman, innahu awwab, sesungguhnya Ayub itu hamba yang kembali kepada Allah. La abdun syakur, pujian Allah ka makhluk. Allah memuji ka hambana, eta disebutna puji Allah ka makhluk. Hadisun li qadimin, puji makhluk kepada Allah. Ketika kita mendapat nikmat, maka ucapkan Alhamdulillahi Rabbil, itu puji makhluk ka Gusti Allah. Hadisun li hadisin, puji makhluk ka makhluk. Cek Opik menikah sek, Jang Bayuk menik ganteng, Abdul Ghani menik jangkung, dedeg kasep. Nah, itu disebutnya hadisun li hadisin. Awas, dipuji ulah kembung pipi, ya, dipuji ulah ngapung irung. Naon sabab? Pujian seluruhnya lillahi, milik Allah. Berarti kenapa kita diciptakan?
manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Lamun ibadah hayang di alam ku manusia, lamun ibadah hayang dipuji ku jelema, maka tujuan tina ibadah tidak akan tercapai. Karena tujuan ibadah la maqsuda illallah, tidak ada yang dicari kecuali untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi ulah hayang dipuji ku saha? Ku jelema. Nah, jadi puji ayat sabaraha? Ayat 4. Sakieu heula tulis heula, nah isuk bagian Rabbil Alamin.